berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia, seperti sejumlah daerah di Kalimantan Barat, memiliki masalah yang cukup kompleks. Bukan tentang patok batas, melainkan ancaman asimetris, berupa ancaman bagi ketahanan nasional tidak kasat mata, menyentuh ideologi, sosial, budaya hingga ekonomi. Maka tak heran, rencana pengelolaan perbatasan Indonesia sebenarnya sudah lama digulirkan pemerintah pusat. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan menyebut perbatasan sebagai beranda Indonesia. Sebagai beranda, seharusnya perbatasan Indonesia mendapat perhatian lebih. Namun, apakah hal ini sudah membawa perubahan bagi masyarakat tapal batas yang telah lama menanti kesetaraan sebagai warga negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di program Bincang Khusus. Nah pemirsa, kali ini saya bersama sosok yang spesial nih. Kita sedang berada di Kabupaten Sintang bersama Bapak Heri Jamri, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sintang. Apa kabar Bapak? Ya, baik, sehat. Sehat Pak ya. Nah pemirsa, tema kita kali ini kita akan membahas mengenai geliat pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, Malaysia. Nah Pak, mungkin kita langsung saja nih pemirsa. Kalau kita bicara pembangunan nih Pak, ini biasanya kan yang ada fisik non fisik. Kalau fisik ini kan yang nampak gitu ya. Kalau Bapak melihat sendiri perbatasan kita secara kasat mata gitu dengan negeri tetangga itu seperti apa Pak? Baik, jadi kebetulan ini memang kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, saya lahir di perbatasan, tepatnya di Desa Riau Sejawa, yang mana kampung kami bersebelahan langsung dengan Malaysia. Jadi kami ketemu bukit ya, dan ketemu hutan dengan Malaysia. Saya dari kecil sampai saat ini saya memang berada di perbatasan. Perbatasan Pak. Ya, jadi kami juga di sana pada masa zaman konfrontasi Malaysia Indonesia perbatasan Perako. Nah, jadi kami masih SD ini juga saya sempat diajar oleh tentara. Jadi sempat merasakan juga. Daerah perbatasan yang tepatnya daerah kami ini daerah DOM, daerah operasi militer. Yang mana masa itu masa penumpasan gerakan Perako yang ada di Kalimantan. Nah, sehingga saya memahami betul ya bagaimana kondisi di perbatasan sampai saat ini. Dan ini juga atas kehendak rakyat ya, saya bisa terpilih menjadi wakil ketua DPRD pada saat ini, dan ini periode kelima saya di Dewan. Periode kelima. Periode kelima, dan menjalani sudah lebih 20 tahun saya sebagai legislator. Nah, tentu tugas dan tanggung jawab saya juga cukup berat kepada rakyat, namun apa daya, tangan tak sampai. Kita hanya bisa memperjuangkan, menyampaikan kepada pemerintah, eksekutornya itu adalah pemerintah, terutama pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui bahwa perbatasan ini adalah berandanya Indonesia, halaman Indonesia. Semestinya nama halaman rumah ya ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Nah, pada saat ini kalau kita ingin melihat fakta di lapangan, bahwa saya berterima kasih kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, luar biasa dalam pembangunan perbatasan pada saat ini. Jalan sudah mulai dibangun, dan ada juga titik-titik yang sudah diaspal, dan khusus untuk yang ke Sungai Keli yang sekarang direncanakan akan dijadikan border. Nah, kalau kita melihat di sebelah ya, kalau di sebelah memang kalau dulunya sudah aspal sekarang malah dilebarkan. Nah, jadi infrastrukturnya, bahkan kalau di sana kalau kita melihat bahwa untuk persiapan untuk keamanan untuk keamanan kalau kita melihat bisa untuk landasan pesawat kalau Malaysia ya, lurus jalannya yang kecil dilebarkan. Nah, kita berharap di Indonesia juga sekarang dari segi keamanannya juga sudah mulai ada namanya jalan infeksi perbatasan juga sudah dimulai dibangun oleh pemerintah. Ya, ini kita luar biasa soal ini mohon pemerintah. Namun memang kita berharap bahwa pembangunan itu betul-betul terencana dengan baik gitu ya. Dari Sintang ke Senaning yang merupakan jalan kabupaten. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sampai saat ini. Kami kalau mau ke kampung atau ketemu harus lewat kerangan. Ada dua kabupaten yang kami lewat, Skadau dan Sanggau. Nah, ini sangat luar biasa. Sekarang sudah 76 tahun merdeka, kita masih lewat dua kabupaten lain untuk tembus ke daerah perbatasan dari kabupaten. Nah, maka saya berharap ya pemerintah pusat
alokasikanlah dana semaksimal mungkin. Ini kurang lebih 186 kilo. Nah, kalau sampai ke batas itu kurang lebih 200-an kilo dari Sintang sampai ke titik perbatasan. Nah, harapan kami ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Nah, ini terkait dengan infrastruktur sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Agak lambat. Penempatan perencanaannya sepertinya tidak connect. Oh, nah, gitu. Ya kesannya seperti ada kepentingan dalam pembangunan. Jadi yang untung dikerjakan, kira agak rugi tidak kerjakan. Karena saya katakan ya kalau daerah dari Sintang ke perbatasan ini kan lewat banyak jalan rawa, tentu banyak timbunannya, banyak segala macam. Sehingga mungkin dari sisi keuntungan orang kerjanya rugi. Nah, kalau saya melihat seperti karena setiap kali kegiatan masuk lompat terus ini, lompat. Jadi dari kabupaten ke perbatasan seakan-akan itu tidak ada perhatian dari pemerintah pusat. Dia hanya jalan paralel perbatasan. Saya juga terima kasih kepada Pak Presiden karena memang pada saat ini status jalan mulai dari sepanjang perbatasan sekarang sudah menjadi status nasional. Jalan nasional. Jadi bukan hanya semata paralel perbatasan. Nah, selanjutnya juga terkait dengan kami di kabupaten ya, tentu keterbatasan dana. Dana kita cuma dari DAO-nya kurang lebih 800 miliar. Nah, ini untuk gaji pegawai hampir 700-an miliar. Nah, sisa itulah bisa untuk dibagi 14 kecamatan. Tentu kita di perbatasan tidak akan kebagian. Maka intervensi pusat diharapkan lebih maksimal. Nah, terkait dengan soal ekonomi kemasyarakatan yang ada di perbatasan, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau ditopang oleh pemerintah, kita bisa sejahtera di perbatasan. Tentu dari Kementerian Pertanian, Perkebunan itu intervensi kepada masyarakat di perbatasan sehingga masyarakat sejahtera, ya negara itu kuat. Nah, tapi kalau kami di perbatasan rakyatnya tidak sejahtera, nah kita sama paham, ya, ini akan berpengaruh kepada nanti kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Pak, mungkin ini Pak ya, tadi Bapak mengenai tadi penempatan mungkin yang tidak pas gitu. Kalau Bapak melihat sendiri kebutuhannya sendiri seperti apa masyarakat sana itu Pak? Pembangunannya seperti apa yang ingin Bapak bilang tadi tidak pas itu? Ya baik, begini, yang saya sampaikan tidak pas. Mestinya pemerintah membangun kalau di perbatasan antar desa harus digunakan dulu infrastruktur. Oh, dikonekkan dulu antara satu desa dengan satu desa lainnya. Dari dusun ke dusun, desa ke desa ini jalannya dibenarkan dulu. Nah, baru kita buatkan ke batas Malaysia supaya hasil pertanian, hasil perkebunan itu kan bisa diangkut keluar dijual ke Malaysia nih. Itu kan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka infrastruktur itu memang digenah itu memang di antar desa yang ada di perbatasan. Itu yang menurut saya masih belum tepat sasaran ya. Nah, sehingga ya kalau membangun dengan perencanaan yang matang, direncanakan benar-benar supaya uang habis ratusan miliar itu ada manfaat. Ada hasilnya. Bukan untuk pemborong. Nah, kalau untuk pemborong ya dia asal untung aja, tapi kita tanda kutip. Nah ini yang selalu saya kritisi. Nah, tentu kita terima kasih dengan pemerintah sudah memperhatikan ini. Hanya tinggal perencanaan dengan kebutuhan itu harus diperhatikan. Nah, ada kala program pusat tidak connect ya kita di kabupaten. Tiba-tiba ada kegiatan di perbatasan, kita kabupaten malah tidak tahu, mungkin provinsi juga tidak tahu. Nah, ini saya melihat ada suatu perencanaan yang tidak matang antara daerah dan pusat. Apa yang kami butuhkan di daerah, orang pusat sepertinya tidak tahu, maunya kemauan mereka, kepentingan mereka. Nah, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya terkait dengan infrastruktur, kita berharap bahwa sepanjang perbatasan kalau di Kutunggal ini ada 11 desa yang ada di perbatasan. Nah, tentu 11 desa ini yang Tungulu, terus yang di Kutunggal Tengah itu ada 4 desa yang sekarang betul-betul berbatasan dengan Malaysia. Saya pikir bahwa infrastruktur ini harus digenahkan oleh pemerintah. Infrastruktur yang saya maksud adalah jalan di desa ini tadi, terus jalan-jalan untuk produksi pertanian dan perkebunan masyarakat. Nah, saya pikir pemerintah pusat jangan serahkan ke kami kabupaten untuk membangun daerah ini, karena sumber dana itu kan dari pusat. Ya, sumber dana dari pusat, sehingga bisa maksimal dalam proses pembangunan. Oke. Nah, makin seru nih pemirsa, kita bicara mengenai perbatasan. Sebenarnya ini permasalahan yang cukup lama tapi agak sulit sepertinya untuk diselesaikan dengan waktu yang singkat. Nah, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama Pak Heri Jamri, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sintang.
Nah, tadi mungkin kita agak sedikit terpotong nih pemirsa. Mungkin pemirsa bertanya-tanya ini. Tadi Bapak ada sedikit menjelaskan yang dibutuhkan sebenarnya dari masyarakat setempat, maksudnya di wilayah perbatasan itu adalah konektivitas antar akses untuk antar satu daerah ke daerah lain, maksudnya antar desa gitu. Nah, mungkin pemirsa juga sama nih pertanyaan dengan saya ini. Antar desa ini kan tentu bukan permasalahan pusat gitu. Ini kan antar desa ini biasanya ini dibutuhkan anggaran daerah gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Baik. Saya juga ingin sampaikan juga kepada pemerintah dengan ada dana desa yang disebut dengan ADD untuk desa. ADD. Anggaran dana desa yang dianggarkan oleh APBN. Ya. Kita terima kasih, tapi ini tidaklah cukup untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di desa. Nah, kenapa saya katakan bahwa khusus desa-desa perbatasan itu harus intervensi pusat, karena memang perbatasan ini kan pentingannya pusat, ya, dan secara langsung. Nah, nanti kalau diserahkan kepada daerah, nanti kepentingan daerah ya macam-macam nanti tafsirnya. Ya, kami daerah boleh saja kalau bisa kami mengelola di perbatasan itu diserahkan oleh pusat, termasuk sumber daya alamnya segala macam oleh daerah, ya kita sangat senang. Tapi harus ada semacam otonomi khusus. Ya, otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah perbatasan. Kasih kewenangan lah gitu. Nah, beri kewenangan. Nah, bukan hanya kita membangun infrastrukturnya, tapi sumber daya alamnya yang dikelola oleh daerah. Di situ ada minyaknya, ada batu baranya, ada apa saja yang ada di sana, ya serahkan kepada daerah untuk mengelola. Nah, sehingga kita bisa membangun daerah kita. Tapi yang terjadi selama ini, semua pendapatan itu kan diserahkan kepada pusat. Nah, kita hanya mendapat bagian. Nah, ini yang menjadi satu persoalan yang mungkin menurut saya ke depan kalau bisa ya perbatasan pusat kasih kewenangan pada daerah secara khusus terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Nah, tentu kita butuh dengan dana pusat, karena dulu kita melihat ada dana pusat yang seperti kegiatan PNPM dan segala macam sukses, ya, dengan sokongan masyarakat sukses. Tapi program ini sekarang kan sudah tidak lagi. Nah, maksud saya seperti inilah dana-dana yang langsung dikelola dan masuk ke desa-desa perbatasan, termasuk desa-desa penyangga atau ring 1 atau ring 2 dan sampai ring 3. Nah, jadi sehingga ngonek dari perbatasan ke daerah penyangga sampai ke ibu kota kabupaten. Nah, tentu intervensi pusat penting dalam hal perencanaan, karena ini kepentingan negara di sini, kepentingan negara, termasuk infrastrukturnya. Nah, tentu kita juga malu ya. Kalau kita melihat di Malaysia jalannya sudah 30 meter lebar, berlapis-lapis gitu kan. Nah, tapi kita apa? Tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan negara tetangga. Sebenarnya berapa luas tuh Pak perbatasan yang di Kabupaten Sintang ini dengan Malaysia itu yang dibutuhkan gitu untuk pembangunan akses jalannya itu? Maksudnya luasannya? Iya, luasannya. Kita sebenarnya kalau panjang itu, kita kalau untuk ya Sintang Senaning saja sekarang kurang lebih 200-an kilometer. 200-an kilo. Nah, sepanjang perbatasan ini yang antar desa kalau kita kumpul-kumpulkan itu tidak lebih dari 100 km. 100 km. Ya, jadi kalau kita total ya kita 300 km itu sudah bagus. Sudah bagus. Dengan standar ya jalan nasional, jalan nasional. Nah, itu harapan kita. Dan untuk perbatasan jangan ada lagi ini jalan kabupaten, ini jalan desa, tidak, semuanya jalan nasional, sehingga intervensi nasional dalam pembangunan itu bisa secara langsung. Nah, itu harapan kita ya. Untuk kabupaten ya yang kita tangani ya yang kecil-kecil gitu ya. Kalau upaya sendiri Pak, tadi ini kan udah tahu nih akar permasalahannya nih seperti ini nih, harus ditangani langsung dengan pusat. Tapi upaya dari daerah untuk mendorong itu apakah udah diajukan untuk dijadikan jalan nasional gitu? Selama mulai dari periode Pak Simon Jalil Bupati itu gaung perbatasan, bahkan kita minta pemekaran Kabupaten Tungau itu sudah digaungkan, minta supaya Sintang Senaning statusnya nasional. Sudah lama ya, tapi sampai hari ini kan keputusannya pusat. Yang mental terus. Mental. Kita tidak tahu bagaimana. Tapi kalau kabupaten itu dari bupati yang sebelumnya sampai sekarang juga sudah membuat surat supaya status jalan dari Sintang sampai perbatasan adalah status nasional. Karena memang tidak mungkin beban kabupaten maupun provinsi. Berarti masalah ini sebenarnya sudah dikomunikasikan, tapi masih belum menemukan solusi gitu ya Pak? Sebenarnya tidak kita sampaikan, Pak Presiden kan sudah sampai ke Sintang. Ini kita harus tangani gitu. Ini kita Presiden, ini kebutuhan. Ya, kebutuhan oleh masyarakat kita di sini sebenarnya. Tinggal beliau perintahkan, ya ini statusnya naikkan aja, status nasional. Sebenarnya bisa, mereka sudah melihat. Orang-orang PU yang dari Kementerian PU pusat juga sudah sampai ke perbatasan. Nah, mereka sebenarnya sudah tahu. Nah, kalau soal usulan tentu sudah pasti masuk dalam usulan. Nah, ini yang kita harapkan, intervensi pemerintah pusat dan mereka melihat secara langsung. Nah, ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Nah, kita juga kalau bicara infrastruktur,
ya kalau kita mau jujur juga memang bahwa kita juga banyak investor yang masuk di daerah perbatasan selama ini. Nah, investor ini yang dominan sekarang perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit. Ya memang mereka ini ada juga yang membantu dengan mereka membangun akses kebun, tentu masyarakat kan melalui jalan ini. Tapi ketika mereka masuk ke jalan negara, nah jalannya hancur juga karena ngangkut sampai Tonasenya tinggi. Ya tonasenya tinggi, jadi hancur juga ya kan. Nah maka kita minta juga bahwa khusus untuk investor yang masuk ke daerah perbatasan juga harus ada kontribusi dalam membangun infrastruktur di perbatasan. Nah beda dengan di Malaysia. Nah di Malaysia yang kita lihat bahwa investor yang masuk ke masyarakat itu tanahnya sistem sewa. Sewa dari masyarakat kepada investor. Jadi baginya betul-betul bagi dari hasil dan dapat sewa. Nah kalau kita kan dimiliki. Nah ini yang menjadi masalah sekarang. Maka saya pernah berkomentar yang pedas, yang mengkritik pemerintah terkait dengan tanah-tanah yang ada di perbatasan. Nah perbatasan kami di sana tanahnya sempit. Kalau orang di ibu kota ini tanahnya luas, ya. Jalannya bisa berhari-hari masih tanah Indonesia. Tapi kalau kami di sana jalan berapa jam udah Malaysia. Jadi kami sangat sempit tanahnya. Nah maka kami minta kepada pemerintah juga jangan terbitkan HGU lah untuk daerah perbatasan. Ya. Jangan diterbitkan HGU untuk perusahaan karena hak rakyat itu akan berkurang. Nah kita minta program pemerintah yang digulirkan oleh Pak Jokowi itu diberdayakan masyarakat setempat yang dapat lagi, ya supaya masyarakat di sana memiliki sertifikat, nah sehingga hak milik masyarakat itu lebih kuat. Nah ini yang kami minta intervensi pemerintah juga dalam hal penerbitan hak milik tanah ini harus selektif. Ya jangan seperti yang saya muat di media massa beberapa tahun lalu, orang tidak menyerahkan tanah, ya kan? Tiba-tiba tanah ini menjadi hak milik perusahaan. Nah ini yang jadi masalah. Dan menurut saya ini suatu perampasan terstruktur yang dilakukan oleh oknum pemerintah dengan pihak perusahaan. Ya karena memang di sini ada kebun karet, di sini ada sekolah, tapi menjadi HGU. Nah, haguna yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu ada apa dengan ini? Saya minta pemerintah tertibkan, khusus di perbatasan atau daerah-daerah lain yang ada di Sintang ditertibkan. Karena ini suatu hal yang menurut saya merugikan rakyat. Semestinya rakyat memiliki tanah seperti program Pak Jokowi. Tanah ini nanti bisa dikelola oleh masyarakat dan bisa diangkutkan ke bank sehingga untuk masyarakat berusaha mendapatkan modal dari pemerintah. Nah, kalau sudah begini, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak jadi HGU perusahaan? Berarti yang untung perusahaan. Nah, maka saya berharap bahwa kalau konflik korporasi dengan warga setempat itu memang ada juga Pak lihatnya gitu mengenai mungkin kesenjangan tadi penguasaan lahan atau gimana gitu. Jelas ini masalah sosial yang ke depan akan menjadi masalah yang sangat besar. Nah sehingga nanti ketika misalkan masalah haknya hilang, mereka merasa bahwa kami dijajah. Nah ketika bahasa ini timbul bahwa kami dijajah oleh bangsa sendiri, nah tentu nasionalisme itu dengan sendirinya akan berkurang. Harusnya ini langsung dicegah dari sekarang. Dengan hilangnya nasionalisme, ingat negara kulturnya juga akan hilang. Nah maka posisi negara atau pemerintah, mereka harus betul-betul menegakkan hukum ini dengan benar, memfasilitasi rakyat dengan benar. Kita programnya bagus Pak Jokowi, kita sangat terima kasih saya dengan PTSL, program sertifikat gratis. Ini luar biasa program pemerintah ini. Tapi ketika masyarakat akan mengajukan PTSL ini, tanahnya sudah menjadi hak milik orang, hak milik perusahaan. Nah ini yang menurut saya supaya diluruskan oleh pemerintah. Apalagi kami rentan perbatasannya, rentan sekali. Ketika orang-orang perbatasan nasionalismenya berkurang, boleh dikatakan diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lain, ya Indonesia dipertanyakan. Nah, tapi jangan khawatir, sampai detik ini kami yang ada di perbatasan sudah dibuktikan karena dulu kami daerah DOM, daerah operasi militer, kami masih setia dengan Indonesia. Kami tidak menyatakan bergabung dengan Malaysia, berintegrasi dengan Malaysia, tidak. Ya bahkan sudah berapa korban orang-orang tua kami, ya keluarga besar kami yang korban dulu pada masa Prako, ya hargailah mereka yang telah berkorban mempertahankan tanah air Indonesia ini dari rorongan dari pihak luar. Nah sebenarnya hal ini sangat gampang dan saya juga merasa bahwa sekarang pemerintah mengirim tentara sekarang. Saya juga agak bingung ya, karena operasional tentara ini besar, gajinya, operasionalnya ditempatkan di setiap perbatasan. Nah menurut saya juga di sana bukan daerah perang. Nah saya minta pemerintah juga lakukan suatu kebijakan, ditinjau lah untuk penempatan pasukan di perbatasan. Karena selama ini kita juga tidak ada masalah dengan Malaysia, khususnya Sarawak. Kita tidak ada masalah soal perampasan tanah, pengambilan hak itu belum ada, ya. Tapi kami bingung juga kalau pemerintah menghabiskan dana ratusan miliar setiap untuk tahun pengamanan di sana. Untuk pengamanan di sana, jadi bingung. Jadi apa ya? Bagus dana yang ratusan miliar untuk penempatan TNI di sepanjang perbatasan ini itu buat infrastruktur atau
dana-dana ini untuk bantu petani. Nah, ini bantu bibit karet, ya, bibit sawit, bibit koko, terus seperti di Malaysia lah kita melihat. Malaysia kalau saya lihat, karena kita orang perbatasan sebesar di sana pemerintah betul langsung kalau memang ada petani masyarakat yang miskin, itu barang bantuan itu langsung diberi oleh pemerintah pada penerima, ya langsung. Nah, kalau bantuan untuk anak sekolah itu langsung masuk ke rekening anak sekolah, gitu kan? Nah, mereka difasilitasi betul oleh pemerintah. Nah, untuk bantuan pupuk, seandainya saya melihat pertanian di sana, pemerintah itu betul datang kepada petani yang membutuhkan, dikasih. Jadi tidak diproyekkan, tak. Nah, kalau kita di Indonesia kan semuanya serba proyek gitu kan. Ada pihak ketiganya. Ada pihak ketiga. Nah, mungkin ditahan dulu nih Pak. Ternyata makin seru nih kan pemirsa. Dan seperti Bapak bicarakan tadi bahwa jangan pernah meragukan nasionalisme orang perbatasan. Tapi mungkin kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama Pak Heri Jamri, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sintang. Nah pemirsa, seperti yang tadi kita sudah bicarakan mengenai infrastruktur fisik, udah kita bahas Pak ya, mengenai beberapa riak-riak mungkin perbatasan, mengenai sedikit tadi korporasi dengan warga juga sudah, pengamanan juga sudah. Nah mungkin yang di sesi terakhir ini pemirsa, mungkin masalah ekonomi nih Pak ya. Kalau Bapak melihat sendiri kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan itu seperti apa Pak? Oke, baik, sebenarnya kita di sana itu petaninya adalah petani lada, ya. Petani lada. Ya, perbatasan itu terkenal dengan petani lada, karena memang pas lada mahal, nah ekonomi masyarakat perbatasan itu luar biasa. Dan boleh saya katakan di atas rata-rata dulu ya. Nah, namun dalam proses berjalan ini, ketika lada ini kena serangan virus, ya. Dan hampir semua kampung itu semuanya gagal panen, gagal ya. Ya, jadi, nah dengan lada ini sudah habis, sumber pendapatan petani sekarang sudah boleh dikatakan tidak ada. Nah inilah menjadi persoalan menurut saya bahwa pemerintah ya harus turun tangan terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat di perbatasan, dan produk pertanian perkebunan itu kan banyak ya. Tidak harus lada, tidak harus sawit ya, bisa koko, bisa kopi, bisa apa saja. Nah tentu semuanya ini kan laku di Malaysia. Koko aja mahal di Malaysia, kopi juga mahal di Malaysia. Tidak hanya lada, sawit juga kalau kita melihat juga di Malaysia juga mahal. Nah saya selama saya menjadi anggota dewan sudah periode yang kelima, banyak yang sudah panen ya. Saya bantu melalui aspirasi karena diatur dalam undang-undang bahwa kami punya hak anggaran ya. Nah saya membantu kelompok-kelompok tani sawit ya, kita bantu bibit, dan sekarang mereka sudah berhasil. Ya sudah berhasil. Nah saya melihat juga luar biasa peningkatan ekonominya dengan ada petani sawit, ada petani lada, dan ada petani koko. Nah tentu dalam hal ini saya berharap dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat, dari semua kementerian yang ada, supaya mereka turun ke lapangan ya, turun ke lapangan, lihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di perbatasan. Nah, mari kita bangun masyarakat perbatasan. Seperti yang saya katakan, ketika masyarakat ini sejahtera, makmur, negara pasti kuat. Pasti kuat. Nah, tentu banyak hal yang kita khawatirkan ya, narkoba, kegiatan-kegiatan ilegal yang macam-macam gitu kan. Ini kan rentan perbatasan. Karena sepanjang perbatasannya cukup panjang ya, 800 km, bahkan hampir 900 km. Nah, untuk kita aja mungkin ya, kalau kita totalkan dari yang Ketumau Hulu dan Ketumau Tengah itu sudah menghabiskan kurang lebih 40 sampai 50-an kilometer, bahkan lebih. Berapa ya. desa itu sebenarnya? Totalnya kita kurang lebih 14 desa yang ada di perbatasan. 2 kecamatan. Ya. Nah ini kan sepanjang batas. Ya kan? Nah maka saya pikir dari segi ekonomi pemerintah intervensi ke daerah. Nah kalau mengharapkan kabupaten seperti yang saya katakan dari awal, dana daerah tidak mungkin karena kita dibagi 391 desa, 14 kecamatan, tidak cukup uang untuk kita bagi dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Nah untuk itu harapan saya kepada pemerintah pusat ya, turunlah ke lapangan, lihat, lakukan perencanaan yang matang, buatkanlah masyarakat perbatasan itu sejahtera dengan potensi alam yang ada. Kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita di sana juga ada batu bara, kita ada emas, ya,
kita juga ada minyak di sana. Ya menurut cerita-cerita dari pertambangan. Nah, coba itu yang ditingkatkan. Digali. Ya, digali Potensi-potensi itu. Potensinya ya. Nah, sehingga masyarakat bisa sejahtera. Saya melihat di Malaysia batu bara. Batu bara, bayangkan ini kita satu bukit. Malaysia bisa ngambil batu bara. Kita nggak tahu kedalamannya berapa jauh yang sudah diambil ke Indonesia. Kita nggak tahu karena kita bukan ahlinya di sini. Ya. Nah, kenapa Indonesia juga tidak melakukan hal yang sama? Dan kita ambil sumber daya alamnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di perbatasan. Kita juga punya emas di sana, banyak emas. Kalau kita melihat penambang-penambang ilegal, ya, yang orang ilegal orang katakan, ya, ini juga banyak. Kenapa tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan WPR seandainya? Nah, tapi ya kita melihat kewenangan-kewenangan ini dirampas oleh pusat. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke provinsi. Tapi kenapa hanya sampai provinsi? Kembalikanlah sampai ke Paten, sehingga Paten bisa menerbitkan izin yang urusannya lebih mudah. Ya. Nah, ini mungkin harapan saya, permudah perizinan untuk daerah perbatasan. Usaha apa saja di bidang pertambangan, bidang perkebunan untuk masyarakat maksud saya, bukan untuk operasi ya, bukan untuk operasi. Nah, ini harapan saya kepada pemerintah terkait dengan ekonomi kerakyatan. Dan yang terakhir, adakanlah peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, baik itu dilakukan oleh tenaga kerja ataupun apapun namanya di provinsi maupun pusat. Nah, ambillah anak-anak kita perbatasan, sekolahkan, didiklah, sehingga mereka pulang ke daerahnya nanti bisa menjadi pionir-pionir yang nanti bisa bekerja mengikuti teknologi pertanian itu tadi. Tentu kita kan tidak bisa cara manual atau cara tradisional seperti kita berladang selama ini menggunakan tugal, itu kan tradisional. Nah, bagaimana pemerintah bisa intervensi ya? Contoh kita lahan kita bantuan Al-Sintan sendiri udah pernah sana Pak? Bagaimana? Alat mesin pertanian gitu untuk bantuan masih belum. Pembinaan misalnya petani diarahkan belum. Karena pendanaannya tidak ada. Nah, kita contohkan perbatasan sebelah dengan Malaysia kan dekat. Kenapa tidak buatkan sentral produksi pakan ternak seandainya? Nah, ini pakan ternak sehingga kita bisa memproduksi umpan pakan ternak. Nah, kita juga bisa beternak. Kalau bisa contoh jagung. Jagung nanti produksi akhirnya kaleng, makanan sapi, makanan ayam. Terus nanti kaleng ayam, kaleng sapi yang keluar gitu kan. Nah, jadi hulu hilir. Kenapa enggak? Nah, pemerintah pusat bisa membantu ini. Tanah kita luas, cukup luas di perbatasan. Dan lagi satu masalah kehutanan ya, kami minta juga kepada pemerintah, janganlah sikit-sikit dijadikan hutan lindung perbatasan ini. Jadikan kawasan hutan. Jadi hak masyarakat itu hilang untuk bisa mengelola tanahnya. Nah, ingat bahwa sebelum ada Indonesia ini kan sudah ada masyarakat di sini, sudah ada kampung di sini, sudah ada status sosial pemasyarakatan di sana, sudah ada tata cara hidup di perbatasan. Dan kami ini tidak mau gabung dengan Malaysia dulunya. Ini sebenarnya harus disyukuri. Kita melihat saudara kami yang ada di Malaysia sekarang sejahtera mereka. Mereka yang tidak mau gabung dengan kita kan pindah ke sana, jadi warga negara Malaysia, lebih sejahtera mereka. Agak jomblang gitu Pak ya, kentara sekali gitu. Makanya kita biasa kalau pergi ke sana diolok-olok mereka. Itulah kalian dulu nenek kakek, kalian dulu tidak mau gabung kami gitu. Tidak mau pindah. Ya, tapi kami tidak menyesal. Kami tidak menyesal. Ya kenapa? Kami bangga kita ada di batas Indonesia. Dan kalau dulu batas itu kan sungai. Sekarang kita ke bukit ya. Jadi lebih jelas. Lebih jelas. Kalau dulu kita sungai Saih ke batasnya. Nah, jadi tanam tumbuh yang ada di kampung saya juga itu orang Malaysia yang nanam dulunya. Itu yang terjadi di sana ya. Ya, mereka juga tidak nuntut ini tanah kami, tidak ada gitu kan. Karena sudah dibatasi oleh negara, ini Indonesia, ini Malaysia. Nah, kita pertahankan yang ada. Nah, Pak, mungkin untuk yang di penghujung acara ini, Pak, mungkin ada pesan atau apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai kondisi perbatasan kita ini di Sintang, Pak? Baik, yang pertama kepada pemerintah pusat ya. Kami berharap bahwa karena kami dianggap perbatasan dan halaman negara ya, supaya betul-betul lah kami menjadi halaman yang bersih, halaman yang enak dipandang, halaman yang tentu menghasilkan aura yang positif ya. Yang kedua kepada provinsi ya, kepada pemerintah provinsi juga bahu-membahu kita membangun perbatasan supaya alokasi dana juga bisa lebih maksimal kepada daerah. Dan tentu dua hal yang saya mau sampaikan dalam hal perizinan, tolonglah kepada kami orang-orang perbatasan dipermudah ya dalam hal berusaha. Nah, masyarakat baik itu melalui koperasi, melalui apa saja ya, itu supaya pusat memperhatikan. Dan yang ketiga, kami juga minta ada semacam otonomi khusus di daerah perbatasan ya. Otonomi khusus dalam hal kekhususan ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, itu tambang,
minyak, ya apa saja ya galian-galian yang ada di perbatasan ini supaya masyarakat kita sejahtera. Nah ini harapan kami kepada pemerintah dan untuk kabupaten ya tentu keterbatasan yang ada ini ya kita akan tetap terus melakukan sosialisasi, melakukan pencerahan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa tolonglah hak-hak masyarakat di perbatasan itu diperhatikan, teman-teman yang sekarang berada di perbatasan TNI yang bertugas ya, kalau bisa skill yang mereka miliki dibantulah kepada masyarakat yang ada di perbatasan ya. Lakukan pembinaan, mereka yang paham dalam bercocok tanam, mereka yang paham di bidang apa saja ya dibantu di perbatasan. Nah, sehingga nanti keberadaan negara itu betul-betul ada di masyarakat. Terasa hadir di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Itu yang saya harapkan kepada pemerintah. Oke. Nah pemirsa, mungkin itu tadi ya, yang pemirsa dengarkan dan kita sama-sama saksikan. Mungkin ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa waktu yang singkat ini memang terasa tidak cukup gitu untuk menggali gagasan dan ide-ide brilian dari sosok Eri Jamri, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sintang. Namun apa daya, kita sudah di penghujung acara. Mungkin lain kali Pak ya, kita bincang-bincang lagi. Kita akan ke lapangan. Dan Bapak juga. Pon TV, satu saat kita akan show ya ke lapangan. Kita akan diundang ke lapangan untuk melihat langsung mungkin Pak ya. Kondisi perbatasan. Nah pemirsa, terima kasih telah bergabung bersama kami dan menyaksikan acara ini hingga selesai di program Bincang Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.